Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Sari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDIT Darujatul Ulum, Depok. Kali ini saya melakukan wawancara oleh dua orang kepala sekolah. Yang pertama, Bapak Ulil Amri MPD selaku Kepala Sekolah SDIT Darujatul Ulum. Yang kedua, Bapak Silahuddin MPD selaku Kepala SMPIT Darujatul Ulum. Wawancara ini saya lakukan untuk menuntaskan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang membahas tentang kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita memasuki pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Lalu, Ustadz Ulil MPD menanggapi, terima kasih atas pertanyaannya. Mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral di sekolah memang memerlukan ketelitian dan pemahaman yang mendalam. Biasanya saya aktif mendengarkan keluhan, masukan, dan laporan dari guru, siswa, serta orang tua. Mereka seringkali menjadi pihak pertama yang menyadari adanya masalah atau potensi konflik. Dengan mendengarkan mereka secara seksama, saya dapat mengidentifikasi masalah pada tahap awal dan mencari solusi yang tepat. Adapun Ustadz Silahuddin MPD menanggapi bahwa mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral bukanlah perkara mudah. Terkadang saya perlu melakukan tabayun ke pihak-pihak yang terlibat. Lalu saya mencoba mengambil beberapa waktu untuk merenungi permasalahan yang terjadi dan memahami dengan baik langkah apa yang seharusnya diambil agar tidak salah dalam memilih langkah atau menyikapi permasalahan yang terjadi. Sekarang pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Lalu Ustadz Ulil menjawab, dalam menghadapi dilema etika, saya selalu berusaha melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk guru, siswa, orang tua, dan kadang-kadang juga komite sekolah. Kami akan mengadakan rapat atau diskusi terbuka untuk mendengarkan semua sudut pandang. Dengan cara ini, keputusan yang diambil akan lebih diterima oleh semua pihak dan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Sedangkan menurut Ustadz Silahuddin, pada akhirnya semua keputusan yang saya ambil harus berorientasi pada kesejahteraan siswa. Saya akan selalu bertanya pada diri sendiri, apa yang terbaik untuk kepentingan jangka panjang siswa? Dengan cara ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua siswa. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Menurut Ustadz Ulil, ada beberapa langkah yang biasanya saya lakukan. Yang pertama adalah identifikasi masalah dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk kemudian dianalisis, lalu menentukan siapa saja pihak yang terlibat. Kemudian melakukan diskusi dengan pakar atau orang yang kompeten untuk bisa menentukan pilihan ataupun langkah yang akan diambil. Sedangkan Ustadz Silah menjawab, biasanya terlebih dulu saya memanggil guru yang terlibat untuk menganalisis seperti apa permasalahan yang terjadi. Lalu menganalisis hal-hal yang sekiranya harus dilakukan dan menentukan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian barulah bersama-sama memutuskan langkah yang akan diambil yang tentunya dengan mempertimbangkan resiko jangka pendek dan jangka panjangnya. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ustadz Ulil menjawab,
Menurut saya, adanya keterbukaan, partisipasi aktif dari seluruh pihak, yang dalam hal ini adalah melibatkan semua pihak untuk sharing pengalaman dan pendapat untuk sama-sama sepakat atas pilihan yang akan diambil. Meskipun ada saja pihak yang tidak sepakat, tapi paling tidak saya berusaha memilih langkah yang memang berdasarkan hasil diskusi panjang secara bersama-sama. Sedangkan menurut Ustadz Silah, dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan bersama, maka langkah yang dipilih dalam pengambilan keputusan akan jauh lebih efektif. Saya juga akan berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil bagi semua pihak yang terlibat. Pertanyaan kelima, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut Ustadz Ulil, yang menjadi tantangan adalah setiap individu atau kelompok memiliki nilai-nilai yang berbeda. Ketika nilai-nilai ini saling bertentangan dalam suatu situasi, maka akan sulit untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Selain itu, tekanan dari lingkungan sekitar, baik itu teman sebaya, keluarga, atau masyarakat luas, dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Terkadang, seseorang merasa harus mengikuti arus atau menghindari konflik dengan orang lain. Sedangkan menurut Ustadz Silah, ada banyak tantangan yang ia temui dalam pengambilan keputusan, seperti kurangnya pengalaman terutama bagi mereka yang baru menghadapi situasi dilema etika. Kurangnya pengalaman dapat membuat mereka kesulitan dalam mengambil keputusan. Selain itu, tekanan waktu, terkadang keputusan harus diambil dengan cepat, sehingga tidak ada waktu untuk mempertimbangkan semua opsi secara matang. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jelaskan? Tanggapan Ustadz Ulil, berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami, saya biasanya mengambil waktu untuk memikirkan baik-baik langkah seperti apa yang akan saya ambil. Karena saya tidak ingin nantinya saya memilih langkah yang salah yang akan saya sesali di kemudian hari. Kalaupun waktunya tidak banyak, saya akan berusaha memaksimalkan waktu yang ada untuk tetap bisa berpikir jernih dalam pengambilan keputusan. Adapun menurut Ustadz Silah, saya terbiasa memberikan waktu atau saya menyebutnya dengan masa tenang untuk saling merenungi permasalahan yang terjadi. Saya juga sering menunggu hingga dirasa semuanya bisa diajak bicara dan berpikir jernih dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, agar saya dan semua pihak yang terlibat dapat sepakat pada suatu keputusan yang adil untuk semua pihak. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ustadz Ulil menjawab, saya selalu melibatkan tim manajemen yang terdiri dari wakil bidang kurikulum, wakil bidang kesiswaan, koordinator Al-Quran, dan bendahara sekolah dalam memutuskan sebuah pilihan terhadap permasalahan yang terjadi. Karena atas dukungan tim manajemen, saya menjadi yakin atas pilihan yang akan saya ambil nantinya. Sedangkan Ustadz Silah menjawab, di dalam mengambil sebuah keputusan, orang-orang yang membantu saya adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan seluruh rekan-rekan guru. Atas pertimbangan dan diskusi panjang, saya menjadi yakin dengan keputusan yang akan saya ambil. Pertanyaan ke-8 atau pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Menurut Ustadz Ulil, di dalam menyikapi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral, sangat dibutuhkan adanya koordinasi, kolaborasi, dan kedewasaan dalam bersikap
dan menentukan langkah seperti apa yang sebaiknya dipilih. Pertimbangan yang matang serta atas hasil diskusi dari semua pihak merupakan hal yang harus dilakukan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika. Adapun menurut Usasilah, kasus-kasus dilema etika yang terjadi menjadi sebuah pengalaman berharga yang tanpa disadari atau tidak telah membentuk saya, rekan guru, dan semua pihak yang terlibat menjadi lebih bijak dalam bersikap. Secara tidak langsung, hal tersebut juga meningkatkan hubungan di antara kami, karena kami jadi semakin mengenal pribadi masing-masing. Demikian tadi hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada 2 kepala sekolah dari jenjang sekolah yang berbeda. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan pengalaman dan serta memperluas wawasan saya mengenai kasus-kasus dilema etika ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam guru penggerak.